Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 7 Mei, TBC masih membunuh saat ini. Matius 6 ayat 13 berkata, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Saya belum melihat Tina untuk sementara waktu. Saya kemudian mengetahui bahwa dia menderita TBC. Saya tidak bisa mempercayainya. Saya mengira penyakit itu telah punah bertahun-tahun yang lalu seiring dengan penemuan antibiotik. Saya salah. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit mematikan yang terkenal menakutkan. Itu telah dijelaskan ribuan tahun yang lalu dalam tulisan-tulisan kuno. Bukti pembusukan tuberkulosis telah ditemukan di tulang belakang mumi Mesir. Dan penyakit ini umum terjadi baik di Yunani kuno dan Kekaisaran Roma. Baru-baru ini, TBC menyebabkan kematian John Keats, Robert Louis Stevenson, dan Frederick Chopin. Selama ribuan tahun, tidak diketahui bahwa bakteri adalah penyebab penyakit ini. Infeksi menyebar melalui kelenjar getah bening dan aliran darah dan dapat menyebabkan kematian jaringan pada organ manapun di tubuh. Namun paru-paru adalah yang paling rentan. Selama 2 abad terakhir, penyakit ini telah membunuh 1 miliar orang. TBC saat ini merupakan penyebab utama kematian oleh agen penularan tunggal yang menyebabkan 26% kematian orang dewasa yang dapat dicegah di negara berkembang. Diperkirakan ada 8 juta kasus baru tuberkulosis dan 3 juta kematian akibat TBC per tahun. Ini berita buruknya. Bentuk bakteri baru dan sangat resistan yang menyebabkan TBC sudah muncul, menciptakan bahaya kesehatan masyarakat di daerah kumuh di banyak kota-kota besar. Tuberkulosis juga meningkat pesat di negara-negara dengan angka kasus infeksi HIV yang tinggi. Faktanya, setengah dari pasien HIV kemungkinan besar akan menderita TBC. Apa yang bisa dilakukan? Jangan panik. Hampir tidak mungkin tertular TBC hanya dengan berpapasan dengan orang yang terinfeksi di jalan. Untuk risiko terpaparnya penyakit tersebut, Anda harus terpapar pada bakteri secara terus-menerus dengan tinggal atau bekerja dalam jarak dekat dengan seorang yang memiliki penyakit aktif. Meskipun begitu, karena bakteri umumnya tetap tidak aktif setelah menyerang tubuh, hanya 10% dari orang-orang yang terinfeksi akan muncul dengan penyakit aktif. Bagaimana Anda bisa melindungi diri Anda dari infeksi yang menakutkan ini? Dengan tetap membuat sistem kekebalan tubuh Anda sehat. Adalah orang-orang yang kekurangan gizi atau memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah karena AIDS atau kanker darah lah, seperti leukemia, yang paling berisiko. Sama seperti saya mengira TBC tidak lagi menjadi masalah, iblis ingin kita menjadi percaya bahwa dosa tidak lagi menjadi masalah bagi Anda. Dia ingin Anda berkeliaran dengan orang-orang berdosa, mengira Anda kebal terhadap godaan, dan kemudian ketika pertahanan Anda sudah dikompromikan, bam, dia mendapatkan Anda. Doa kita hari ini, Tuhan, bantulah kami untuk membuat pilihan yang bijaksana untuk menjaga sistem kekebalan rohani dan jasmani kami tetap sehat. Amin.